Saya sering ditanya terkait Palembang. Nah, saat saya ditanya itulah saya balik bertanya. Kita akan bicarakan Palembang hari ini atau Palembang yang memang sudah memiliki perjalanan panjang. Kalau kita bicara Palembang hari ini adalah kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, yang dikenal juga sebagai Bumi Sriwijaya. Dan terkait itu juga, maka artinya Palembang itu berkait erat dengan Sriwijaya. Keterkaitan Palembang dengan Sriwijaya inilah yang memiliki rentang panjang perjalanan peradaban. Sering orang juga bertanya, kenapa saya tidak mau bicara Palembang hari ini? Alasan saya begini. Pertama, Palembang hari ini itu kita bicarakan tentu belum terlalu lama. Katakanlah sejak era kemerdekaan sehingga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau ditarik lagi ke belakang pada masa Hindia Belanda, dan bisa juga ditarik ke belakang lagi era Kesultanan Palembang. Nah, kalau bicara ini tentunya akan banyak konflik. Mengapa? Terbukti sampai hari ini di Palembang itu ada dua sultan. Secara logika tidak mungkin kesultanan itu dipimpin oleh dua sultan. Bahkan dengan keberadaan dua sultan ini pun patut kita pertanyakan garis terahnya. Apakah memang yang mana memiliki garis terah yang benar? Kalau nanti ternyata garis terah itu tidak benar, maka artinya kita melakukan kesalahan sejarah. Kembali lagi ke soal Palembang yang sudah memiliki rentang panjang perjalanan peradabannya itu, kita ketahui bahwa berdasarkan kajian-kajian para ahli yang sudah berlangsung seabad lebih terkait Sriwijaya, sebagian para ahli itu sepakat bahwa Palembanglah pusat pemerintahan Sriwijaya kala itu. Memang tidak dipungkiri beberapa ahli tidak sepakat. Mereka mengatakan pusat pemerintahan Sriwijaya itu diantaranya berpindah-pindah. Nah, soal pendapat pusat pemerintahan Sriwijaya ini berpindah-pindah, nanti patut kita pertanyakan juga, kalau dia berpindah, di mana istananya? Sebagaimana juga kita ketahui, berdasarkan prasasti tertua, prasasti yang ditemukan terkait Sriwijaya ini berdasarkan penanggalannya adalah prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di daerah Dusun Kedukan Bukit, tidak jauh dari Bukit Siguntang. Pada prasasti itu dipahatkan huruf Pallawa Sriwijaya yang berbahasa Melayu kuno.
Dari penanggalan prasasti Kedukan Bukit inilah pula Palembang hari ini memproklamirkan hari jadinya sesuai atau berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Kalau kita konsisten dengan prasasti Kedukan Bukit, seharusnya prasasti itu kita maknai sebagai prasasti yang bertanggalkan 16 Juni 604 Saka. Tahun Saka kalau dikonversi kepada tahun Masehi, selisihnya 78 tahun. Jadi kalau 604 Saka artinya itu sama dengan 682 Masehi. Nah, memang sempat ada ahli yang mengatakan bukan 604 Saka tapi 605 Saka. Namun kita sudah melakukan kajian tentang teks prasasti Kedukan Bukit itu, terutama aksaranya. Berdasarkan kajian aksara pada teks prasasti Kedukan Bukit, terlihat jelas angka yang dipahatkan itu adalah angka 4. Jadi 604 Saka. Angka 4 itu tidak mungkin berubah menjadi 5 karena yang terpahatkan angka 4. Huruf Pallawa Srijaya. Namun faktanya hari ini Kota Palembang yang mendasarkan hari kelahirannya prasasti Kedukan Bukit menyatakan hari jadinya itu justru 17 Juni 605 Saka atau 683 Masehi. Nanti kita lanjut.